Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Mamanggu. Sekarang Mamanggu akan melanjutkan chapter sebelumnya. Jika kalian belum nonton, kalian bisa cari di bagian playlist. Tanpa pakai lama, langsung saja masuk ke alur ceritanya. Scene diawali di sebuah pondok. Terlihat jika Chu Feng sedang duduk bersiap untuk berlatih. Semoga Saint Spirit Grass ini membantuku, gumam Chu Feng. Chu Feng kemudian mulai memurnikan Saint Spirit Grass untuk meningkatkan ranah kultivasinya. Kemudian kita diperlihatkan sebuah energi yang mulai dikumpulkan Chu Feng untuk menembus ranahnya. Aku berhasil, gumam Chu Feng. Di sini dijelaskan sedikit tentang ranah kultivasi awal. Ranah spirit tier 1 memperkuat tubuh dan dasaran lainnya, menenangkan pikiran. Ranah spirit tier 2 memperkuat tulang dan inti energi, tubuh baja. Ranah spirit tier 3 memperkuat ki sebelum berlatih pedang dan seni bela diri. Memakan waktu 5 tahun untuk mencapai ranah spirit tier 4, ucap Chu Feng. Kemudian Chu Feng pun pergi keluar untuk mencoba kekuatannya setelah ranah kultivasinya berhasil menerobos. Chu Feng mencoba menyerang sebuah pohon. Boom! Batang pohon tersebut langsung terkoyak terkena serangan Chu Feng. Sambil terkejut, Chu Feng melihat kedua tangannya. Melihat hal ini, Chu Feng pun tersenyum. Scene berpindah ke 10 hari kemudian, di mana akan diadakannya ujian untuk bisa menjadi murid dalam. Terlihat murid-murid luar sudah banyak berkumpul di depan sebuah pintu gerbang. Permisi. Lihatlah bukannya itu yang Tianyu, kata seseorang di kerumunan. Wah, sungguh. Tanya yang lain. Usianya 13 tahun, tapi sudah mencapai ranah spirit tier 4, ucap anak berambut coklat. Berakhir sudah, jika dia ikut juga, sudah pasti peringkat pertama, kata anak berambut hitam dengan frustasi. Tidak juga. Tidak peduli sehebat apa yang Tianyu, dia masih anak-anak. Akan sangat sulit mendapatkan peringkat pertama, ucap anak berambut coklat. Lihatlah itu, Duan Yuxuan sudah di Sekte Azure Dragon selama 6 tahun, kata anak berambut coklat. Awalnya bukan siapa-siapa, tapi dia berhasil mengalahkan murid yang berada di ranah spirit tier 4. Mungkin naga tertidur nomor 1 di Sekte Azure Dragon, lanjutnya. Kau juga? Tanya anak berambut hitam. Aku tidak, jawab anak berambut coklat. Jadi, kau hanya membesar-besarkannya, kata anak berambut hitam. Tampaknya saingan terberat dalam ujian kali ini adalah mereka berdua, yang Tianyu dan Duan Yuxuan, pikir Chu Feng yang berdiri tidak jauh dari keduanya. Diam, teriak seorang penatua. Astaga, itu tetua Suro. Bukannya dia tetua murid dalam? Kenapa datang ke tempat murid luar? Dia bergabung ke Sekte Azure Dragon pada usia 10 tahun dan menjadi murid dalam pada usia 12 tahun. Dan menjadi murid inti pada usia 15 tahun, terdengar gumaman dari murid-murid yang berkumpul. Semuanya disambut dalam ujian murid dalam ini. Peraturannya sangat mudah, ucap Surau. Masuklah ke pintu di belakangku, dan siapapun yang berhasil melewatinya akan lolos dalam ujian ini, lanjutnya. Mudah sekali. Jika semudah itu, bukankah semua yang ada di sini akan menjadi murid dalam, ucap seorang murid wanita di belakang Chu Feng. Semakin besar usaha, hadiah akan semakin bagus. Kami sudah menyiapkan hadiah yang berbeda tahun ini, ucap Surou. Seni bela diri rank 4 akan diberikan kepada peringkat pertama, bahkan murid dalam sulit mendapatkannya. Juga tambahan hadiah spesial, lanjutnya. Melihat gaya menggoda Surou, di sini murid laki-laki udah pada memerah mukanya, termasuk Chu Feng. Coba tebak apa yang ada dalam pikiran mereka. Hehehe. Ayo lakukan, teriak anak laki-laki yang bersemangat. Hadiah spesial mungkinkah? Pikir Chu Feng dengan muka yang memerah. Melanjutkan chapter sebelumnya. Pintu gerbang pun dibuka. Terlihat para murid luar sangat antusias untuk segera masuk ke dalam. Mereka berlomba-lomba untuk menjadi yang pertama dalam ujian tersebut. Tidak ketinggalan, Chu Feng pun segera masuk mengikuti murid-murid yang lain. Itu mereka berdua, pikir Chu Feng. Wah! Terdengar teriakan dari salah seorang murid. Jarum, ini jarum.
ada hujan jarum dari langit, timbal murid yang lain. Ada cairan aneh juga di sini. Ini meleleh, tolong aku. Hiruk-pikuk para murid yang berteriak terkena jebakan di sana-sini. Harusnya tidak ada kendala dengan jalan ini, bukan? Ucap seorang murid yang mengambil jalur yang berbeda. Tapi tidak lama kemudian, terlihat muka mereka yang pucat. Oh tidak, lari! Teriak mereka. Dan terlihatlah sebuah bola batu besar yang menggelinding ke arah mereka, sehingga membuat mereka langsung terlempar terbang jauh keluar dari gua. Di sini kita diperlihatkan MC kita sedang berlari sambil berkata, harusnya perangkap ini tidak membahayakan nyawa, bukan? Pikir Chu Feng. Tiba-tiba dari belakang ada seorang murid yang menyalip Chu Feng. Sesaat kemudian, brak! Terlihat murid tersebut terkena jebakan serangan batang kayu yang telak mengenai pinggangnya. Tapi ada baiknya untuk berhati-hati, pikir Chu Feng. Kita berpindah ke sisi yang Tianyu dan Duan Yuxuan. Mereka berdua sedang berlari bersama sambil bersaing untuk menjadi yang pertama. Sudah ketuaan untuk lari, ucap yang Tianyu. Omong kosong aja terus. Saat aku menang, jangan bicara yang aneh-aneh, pungkas Duan Yuxuan. Kemudian mereka berdua berhenti berlari karena merasa ada yang tidak beres. Kabut beracun, teriak mereka berdua. Di saat mereka berdua masih kaget karena kabut beracun, lewatlah Chu Feng di antara keduanya sambil berlari dan tidak terpengaruh oleh kabut beracun tersebut. Mereka berdua pun langsung saling berpandangan karena terheran-heran dengan kejadian itu. Kabut beracun setingkat itu tidak berpengaruh kepadaku, pikir Chu Feng. Tepat waktu, lanjutnya. Berpindah ke bagian ruangan pemantau ujian. Di sana sudah berkumpul para tetua ujian beserta Surou juga ada di sana. Bagaimana mungkin? Orang tercepat di ujian sebelumnya butuh waktu 2 jam. Sedangkan anak ini hanya 1 jam, ucap salah satu tetua. Tampaknya tahun ini ada anak yang menarik dari murid luar. Karena sudah begini, tidak mungkin membiarkannya lolos dengan mudah, ucap Surou. Terlihatlah Surou yang berjalan ke arah bola warna-warni yang ada di dinding. Dia pun menekan salah satu bola tersebut. Jangan sentuh. Tombol itu tidak boleh ditekan. Kalau tidak bis terlepas, teriak salah satu tetua. Kita harus menyelamatkan mereka, teriak Surou dengan panik. Lagian asal tekan-tekan aja sih. Kenapa tidak memperingatkanku di awal? Kalian hanya menerangkan bahwa menekannya hanya akan melepaskan monster, ucap Surou. Tapi tidak bilang kalau asal tekan akan memunculkan beast. Lanjutnya. Itu 2 beast rank 3. Kita harus cepat ke sana, kata seorang tetua. Kita beralih ke tempat Chu Feng berada. Di depannya sudah ada hadiah untuk peringkat pertama dalam ujian. Seni bela diri rank 4 dan 2 Saint Spirit Grass. Inikah hadiah ujian kali ini? Sungguh hadiah yang sangat dermawan, ucap Chu Feng. Namun, tujuan akhirku bukan ini. Lanjutnya. Tidak lama kemudian, terlihat sepasang cakar hewan buas yang mendekat ke Chu Feng. Dan terlihatlah 2 ekor beast yang berdiri di depan Chu Feng. Beast ini terlihat seperti serigala atau harimau. Tapi kalau dilihat dari ekornya, sepertinya beast serigala. Bagaimana kalian bisa terlepas? Beast legendaris, ucap Chu Feng. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Apakah Chu Feng akan bisa menghadapi 2 beast legendaris? Kita tunggu pada chapter selanjutnya. Jika ada saran atau cerita yang ingin Mamangu buatkan alur ceritanya, langsung tulis saja di komentar. Semoga menghibur. See you next video.